Ya, shalom, perkenalkan nama saya Alfred Sobaja dari Prodi Kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi komunikasi dan model serta konteks dari komunikasi. Yang pertama, definisi komunikasi. Komunikasi ini merupakan hal yang paling mendasar dari kehidupan manusia. Definisi lain tentang komunikasi itu seperti yang sudah dikemukakan pada tahun 1993, yaitu penyampaian pengertian antar individu. Dikatakannya semua manusia dilandasi kapasitas untuk menyampaikan maksud, hasrat, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman dari orang yang satu kepada orang lain. Pada pokoknya komunikasi adalah pusat minat dan situasi perilaku dimanapun suatu sumber penyampaian pesan kepada seorang penerima dengan berupa mempengaruhi perilaku penerima tersebut. Materi yang selanjutnya itu model-model komunikasi. Dalam model-model komunikasi ini terdapat 3 model dari komunikasi. Yang pertama itu model linear, model interaksional, dan yang terakhir model transaksional. Materi yang berikutnya itu konteks. Komunikasi tidak berlangsung dalam suatu hampa sosial, melainkan dalam suatu konteks yang terdiri dari aspek bersifat fisik, aspek psikologis, dan aspek sosial serta aspek waktu. Nah, konteks-konteks dalam komunikasi ini terdapat ada beberapa poin. Yang pertama itu komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Nah, materi yang berikutnya yaitu teori komunikasi dalam sebuah landasan filosofis. Yang pertama itu komunikasi sebagai ilmu. Teori komunikasi dalam ilmu komunikasi merupakan ilmu yang relatif muda usia lihat dari sisi kemunculan dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Walaupun sebenarnya praktik-praktik teori komunikasi sudah berlangsung sejak zaman Romawi, yakni saat pertama kali terbitnya koran dinding. Pada dasarnya teori komunikasi mengajarkan kepada manusia bagaimana cara bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma kebudayaan melalui teknik-teknik pengemasan pesan serta persuasif sesuai dengan teori komunikasi yang tepat. Yang selanjutnya itu komunikasi sebagai ilmu multidisipliner. Ilmu komunikasi merupakan salah satu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, yaitu terjadi karena ilmu komunikasi berkembang melalui beberapa pendekatan yang digunakan yang mempengaruhi peta ilmu komunikasi berasal dari berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, politik, antropologi, dan sebagainya. Ada 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan ilmiah, pendekatan humanistik, dan yang terakhir yaitu pendekatan ilmu pengetahuan sosial. Materi selanjutnya itu tradisi dan perspektif dalam teori komunikasi. Tradisi dalam ilmu komunikasi, anggapan bahwa komunikasi sudah menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri sehingga ilmu komunikasi tidak datang begitu saja atau terjadi seketika tanpa proses perhatian yang meningkat dari berbagai ilmuwan, akan tetapi telah melewati batas-batas dan berbagai ilmu, baik ilmu sosial maupun ilmu pasti. Nah, ada 7 tradisi. Yang pertama itu tradisi
semiotik, tradisi fenomenologi, tradisi cybernetik, psikologi sosial, tradisi sosial budaya, tradisi kritis, dan yang terakhir tradisi retorika. Materi berikutnya itu perspektif ilmu komunikasi. Perspektif ilmu komunikasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu perspektif teori evolusi, perspektif teori struktur fungsional, perspektif teori konflik, perspektif teori interaksionalisme simbolik, dan yang terakhir yaitu perspektif teori pertukaran. Materi selanjutnya itu teori-teori dalam komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Teori komunikasi intrapersonal, proses pengolahan informasi yang juga disebut dengan komunikasi intrapersonal, meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Adapun mengenai penjelasannya yang mendalam bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu sensasi, persepsi, memori, dan yang terakhir itu berpikir. Teori komunikasi antarpersonal. Yang pertama itu teori disonansi kognitif, teori pertukaran sosial, teori inokulasi, teori kredibilitas, teori behaviorisme, teori interaksi simbolik, dan yang terakhir nonverbal. Nah, yang berikutnya itu teori-teori dalam komunikasi kelompok. Prinsip dasar komunikasi dalam kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang berlangsung antar tiga atau lebih orang secara tatap muka, berinteraksi satu dengan yang lain. Tidak ada jumlah batasan anggota, tetapi lebih dari 50 orang. Nah, komunikasi kelompok dengan sendirinya melibatkan pula komunikasi antar pribadi. Selain itu, komunikasi kelompok cenderung spontan dan belum adanya bagian atau tugas dari masing-masing anggota yang terstruktur jelas. Jadi, dalam komunikasi ini setiap orang bisa memegang peranan apapun saja. Yang berikutnya teori-teori dan sistem. Yang pertama teori keseimbangan, sistem A, B, X. Yang berikutnya teori proses perbandingan sosial, teori pertukaran sosial, sistem internal dan eksternal, analisis proses interaksi, dan yang terakhir teori kepribadian kelompok. Berikutnya teori percakapan kelompok, teori primer dan sekunder, teori pemikiran kelompok. Materi berikutnya itu teori implisif dalam perspektif komunikasi lisan tentang kelompok-kelompok. Beberapa teori yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari teori-teori komunikasi kelompok diantaranya yaitu adaptif, dramatisme, funksionalis, simbiolik. Materi berikutnya dari bab 6 yaitu teori-teori dalam komunikasi organisasi. Komunikasi dalam organisasi.
Definisi komunikasi organisasi sebagai salah satu bidang kajian ilmu komunikasi selalu menjadi fenomena yang senantiasa aktual untuk didiskusikan. Sejalan dengan semakin banyaknya tantangan dan persoalan organisasi itu sendiri, komunikasi organisasi sangat penting dan layak untuk dipelajari, karena sekarang banyak orang yang tertarik dan memberi perhatian kepadanya guna mengetahui prinsip dan keahlian komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan organisasi, baik itu komunikasi komersial seperti lembaga rumah sakit maupun institusi pendidikan. Berikutnya konsep komunikasi. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa arus komunikasi dalam organisasi meliputi komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Masing-masing arus ini, komunikasi tersebut mempunyai perbedaan fungsi yang sangat tegas. Contohnya yaitu salah satu fungsi dari komunikasi verbal yaitu pemberian atau penyampaian instruksi kerja. Nah, lalu salah satu fungsi dari komunikasi horizontal yaitu memperbaiki koordinasi tugas materi. Berikutnya itu proses komunikasi. Bagi suatu organisasi, perspektif perilaku dipandang lebih praktis, karena komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk mempengaruhi penerima, karena suatu pesan mempunyai efek yang dikehendaki. Bukan suatu persoalan apakah informasi yang disampaikan tersebut merupakan tindakan berbagai informasi atau tidak. Berikutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komunisial maupun sosial, tindak komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi. Yang pertama fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi pernatif, yang terakhir fungsi integratif. Berikutnya, memahami komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang bagaimana perilaku organ-organ dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindakan berbagai informasi dan gagasan. Berikutnya itu kekuasaan dalam organisasi. Orang-orang yang berada dalam puncak pemimpin suatu organisasi seperti direktur, manajer, kepala bagian dan sebagainya memiliki kekuasaan dalam konteks mempengaruhi perilaku orang secara struktural. Organisasi berada di bawahnya. Sebagai pemimpin menggunakan kekuasaan dengan efektif sehingga mampu menambah motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik. Dalam pengertian kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam suatu interaksi antara dua atau lebih individu. Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, makna yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Nah, berikutnya itu pendekatan dalam komunikasi. Yang pertama itu pendekatan struktur dan fungsi organisasi, pendekatan hubungan manusiawi, pendekatan komunikasi sebagai suatu proses perorganisasian, dan yang berikutnya itu pendekatan organisasi secara kultur. Berikutnya itu konsep budaya dan perubahannya. Konsep budaya organisasi. Secara umum, bila orang-orang berinteraksi selama beberapa waktu, mereka membentuk suatu budaya. Setiap organisasi memiliki satu budaya atau lebih yang memutar perilaku yang diharapkan tertulis atau tidak tertulis. Gagasan bahwa suatu organisasi seperti suatu budaya menarik perhatian penganut perspektif fungsionalis dan
interpretif atau subjektif. Berikutnya itu klasifikasi teori komunikasi. Komunikasi organisasi dalam perspektif objektif dan subjektif. Teori-teori tentang komunikasi organisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu muncul dan berkembang teori tersebut. Di samping itu, pengklasifikasian juga dapat dilakukan berdasarkan kesamaan asumsi dan cara pandang teori tersebut tentang komunikasi organisasi. Teori-teori dalam organisasi. Teori-teori dalam komunikasi organisasi. Yang pertama itu WIC. Theory of Organization, Structuration Theory, Organisational Cultural Theory, Organisational Information Theory. Teori berikutnya itu teori integratif dalam komunikasi organisasi. Materi dari bab 7 yaitu teori dalam komunikasi massa. Konsep komunikasi massa. Konsep komunikasi massa pada satu sisi mengandung pengertian suatu proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas, dan pada sisi lain merupakan proses di mana pesan tersebut dicari, digunakan, dan dikonsumsi. Pusat dari studi mengenai komunikasi massa adalah media. Media merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Teori komunikasi massa. Teori awal mengenal komunikasi massa lahir melalui berbagai penelitian yang didorong oleh perhatian terhadap pengaruh politik terhadap media surat kabar. Penelitian sejenis yang banyak dilakukan pada awal abad ini, dan kemudian juga penelitian mengenai dampak sosial dan moral dari radio dan film harus berkembang hingga akhir Perang Dunia II. Materi yaitu formula, pendekatan transmisional, pendekatan psikologi sosial, stimulus respons, komunikasi dua tahap, dan pengaruh antar pribadi. Dan berikutnya difusi inovasi. Pengaruh komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. Yang pertama itu teori agenda setting, yang kedua teori dependensi mengenai efek komunikasi massa, spiral of Slide teori, yang keempat information gaps, yang kelima hypodermic audience. Materi yang berikutnya itu audience dan pengaruhnya terhadap komunikasi massa. Yang pertama pendekatan uses, yang kedua teori uses and effects, ketiga information scheme, yang keempat itu teknologi determinants. Yang berikutnya Kulfation teori, media yang berikutnya itu media teori, yang
Berikutnya kultural kultural teori. Yang terakhir itu media teori. Materi berikutnya itu dari bab 8 yaitu teori-teori dalam komunikasi antar budaya. Pendekatan paradigma dan teori. Secara teoritis, kajian komunikasi antar budaya berasal dari relasi sosial antar budaya yang merupakan bidang kajian antropologi. Dalam kajian antropologi, interaksi yang terjadi antar manusia yang berlainan budaya dipandang sebagai suatu relasi yang melibatkan pertukaran budaya. Istilah komunikasi antar pribadi pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropologi, Edward Hart, lebih dari 4 dekade lalu. Akan tetapi bidang ini sebenarnya bukan merupakan fenomena yang harus hanya saja studi yang secara sistematis. Mungkin masalah ini baru secara komprehensif dilakukan selama 30 tahun terakhir ini. Salah satu varian penting dalam komunikasi antar budaya adalah komunikasi lintas budaya. Secara tradisional membandingkan fenomena komunikasi dalam budaya yang berbeda. Pendekatan teoritis dalam komunikasi antar pribadi. Untuk dapat menjelaskan proses terjadinya dan berlangsungnya komunikasi antar budaya dapat dilihat dari berbagai pendekatan paradigma yang mendasari dan menjadi akar dari kajian komunikasi antar budaya. Dalam bahasa teoris dikenal beberapa pendekatan yang dapat menjelaskan fenomena komunikasi antar budaya, antara lain: pertama, pendekatan psikologi sosial, pendekatan interpretatif, pendekatan kritis, pendekatan dialektika, pendekatan dialog kultural, dan pendekatan kritical budaya. Teori-teori dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, negosiation teori, muted group teori, dan yang terakhir communication accommodation teori. Materi yang terakhir dari bab 9 yaitu tantangan bagi teori komunikasi kontemporer. Fondasi filosofi teori. Yang pertama, pengkonstruksian teori. Yang kedua, meta teori. Yang terakhir itu konseptualisasi komunikasi dalam berbagai dimensi. Peta teori komunikasi. Kronologi perkembangan teori komunikasi. Pertama, pasca Perang Dunia II, awal abad ke-20, awal abad ke-30, pasca Perang Dunia II. Teori tradisi dalam teori komunikasi. Tradisi yang ada dalam teori komunikasi antara lain retorikal. Yang berikutnya, yang kedua, semiotik. Berikutnya itu fenomenologi. Berikutnya sibernetik. Berikutnya kritis. Perkembangan inti teori komunikasi. Yang pertama yaitu produksi pesan, kedua interpretasi dan penyampaian makna, yang ketiga struktur pesan, berikutnya dinamika interaksi, berikutnya dinamika
institusi dan masyarakat. Berikutnya perspektif dalam teori komunikasi. Yang pertama itu perspektif positifnya. Teori komunikasi berbasis interpretasi dan penyampaian pesan. Berikutnya teori komunikasi berbasis struktur pesan. Berikutnya teori komunikasi berbasis dinamika interaksi. Ya, demikianlah materi mengenai teori-teori komunikasi yang saya dapat jelaskan dari yang saya dapat jelaskan. Sekian dari video saya, terima kasih.